Menghadapi Pilkada Jakarta mendatang, belum ada kepastian siapa saja calon-calon gubernur yang akan berlaga. Hal itu karena belum ada satupun partai yang bisa mengusung cagup sendiri di Pilkada Jakarta 2024, termasuk PKS yang meraih kursi terbanyak di DPRD Jakarta. Diperlukan 22 kursi sebagai syarat untuk mengusung calon gubernur. Sementara, PKS baru mendapatkan 18 kursi. Di tengah maraknya bursa nama cagup Jakarta, nama Anies Baswedan tetap sangat diperhitungkan. Meski PKS, yang hubungannya paling lama dengan Anies, menyatakan akan mengusung calon sendiri, tetap saja belum ada calon kuat dari kader PKS yang lebih bersinar namanya daripada Anies Baswedan. Lagi pula, kursi PKS tidak cukup. Masih perlu 4 kursi lagi. PKS perlu berkoalisi dengan partai lain. Yang jadi masalah, apakah partai lain mau mengusung gubernur dari kader PKS, sementara nama Anies lebih bisa diterima warga Jakarta? Apakah elektabilitas kader tersebut cukup tinggi? Itu yang harus dipertimbangkan. Berikut ini perkiraan jumlah kursi di DPRD Jakarta, hasil Pileg 2024. Total 120 kursi. PKS 19 kursi. PDIP 14 kursi, Gerindra 13, Nasdem 11, Golkar dan PAN 10 kursi, sedangkan partai lain di bawah 10 kursi. Diperlukan minimal 22 kursi sebagai syarat pengajuan calon gubernur Jakarta. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Belakangan, muncul wacana untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Ahok, untuk dimajukan sebagai pasangan cagup. Ini ide yang menarik. Karena, keduanya sama-sama pernah menjadi gubernur DKI. Anies selama 1 periode, 5 tahun. Sedangkan Ahok, atau Basuki Cahayapurnama, pernah selama 3 tahun, menggantikan Jokowi yang maju Pilpres 2014 lalu. Ide ini datang dari seorang pengamat, dari Universitas Indonesia Esa Unggul. Pengamat ini menilai, jika keduanya dipasangkan, maka hampir bisa dipastikan akan menang, bahkan dengan 1 putaran. Hal itu karena keduanya sudah punya nama besar di Jakarta, elektabilitasnya sangat tinggi. Dan juga punya pengalaman di pemerintahan Jakarta. Ini juga dinilai sebagai ide yang gila, yang butuh keberanian. Karena pasangan ini secara ideologis sangat jauh berbeda. Anies secara politik cenderung berorientasi kanan moderat, sedangkan Ahok cenderung nasionalis kiri. Anies didukung partai-partai Islam macam PKS dan PKB, sedangkan Ahok didukung PDIP. Basis masa mereka pun sangat jauh berbeda. Anies didukung kelompok Muslim modern, sedangkan Ahok didukung kelompok non-Muslim dan nasionalis. Sehingga, karena demikian besar perbedaan, maka di Pilkada DKI yang lalu muncul polarisasi 2 kelompok tersebut di Jakarta. Dari sisi tersebut rasanya sulit untuk memadukan 2 figur tersebut, ibarat menyatukan minyak dan air. Mas Burhan, kalau menduetkan antara keduanya, ini mungkin tidak sih? Kita bicara kemungkinan-kemungkinan saja ya. Ya, dalam politik kan apapun serba mungkin, tapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, dari penjelasan Pak Gilbert maupun dari respon akar rumput PD Perjuangan, tidak mudah menduetkan Anies dengan Ahok. Jangan-jangan bukan duet, tapi duel, seperti yang terjadi sebelum ini. Karena bagaimanapun lane-nya Anies itu beda dengan garis ideologis PD Perjuangan. Jadi semangatnya berbeda, dan itu pula yang membuat ya 2017 itu melahirkan kompetisi elektoral yang panas. Tetapi secara politik, karena keduanya sekarang berada pada posisi yang kurang lebih sama, yaitu berada di luar status quo secara politik ya. Anies kita tahu menjadi salah satu pengkritik utama pemerintahan Jokowi ya. Tentu saja Pak Jokowi atau Pak Prabowo punya calon yang digadang-gadang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta nanti. Dan pada saat yang sama Pak Ahok setidaknya meskipun belum mendapatkan tiket dari PD Perjuangan, tetapi semangatnya belakangan kan sangat kritis ya. Beliau mengkritik kebijakan Pemprov DKI di bawah Pak Heru terkait dengan penonaktifan NIK.
Jadi ada titik temu di situ. Tetapi apakah itu dengan serta merta mempermudah atau mempermulus keduanya untuk berduet? Ya belum tentu juga. Terlalu jauh ya perbedaan antara kedua tokoh ini. Jangan-jangan kalau digabungkan justru yang terjadi kimiawinya, senyawanya negatif. Basis PD Perjuangan menolak karena ada Anies. Ya. Basis Islamis juga menolak karena ada Ahok. Jadi alih-alih menambah suara tapi malah menurunkan. Ini kan sangat dipertimbangkan oleh elit PD Perjuangan. Wacana diet Anies dengan Ahok atau Ahok dengan Anies ini wacana yang indah di atas kertas ya, wacana media. Tetapi real politik masih sulit untuk menduetkan keduanya dalam satu pelaminan politik. Kalau elektabilitasnya sendiri, keduanya di Jakarta seperti apa menurut perspektif Anda, Mas Burhan? Sejauh ini dua-duanya masih cukup bagus ya. Keduanya bagian dari top 3 minimal dari survei saya bulan Februari ya, masih 2 bulan yang lalu, memang belum punya update terbaru. Tetapi poin saya ketika dipasangkan kan pertanyaan yang pertama, siapa yang mau jadi cagup, siapa yang jadi cawagup? Belum tentu Ahok bersedia jadi cawagupnya Anies, atau sebaliknya. Apakah Anies bersedia sudah turun peringkat dari capres kemudian jadi cawagupnya Ahok? Ini kesulitan teknis. Yang kedua adalah apakah basis massa dari kedua tokoh ini bersedia ketika keduanya dijodohkan? Nah, ini kan pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dan saya belum punya data surveinya. Apakah senyawanya positif atau negatif ketika dua tokoh ini dijodohkan? Kalau semangat sebagian orang kan sepertinya ada upaya untuk menjodohkan dua kekuatan ini untuk mengalahkan calon gubernur yang di-endorse oleh kekuasaan. Nah, kalau misalnya semangatnya itu bisa saja itu mempersatukan perbedaan antara PDI Perjuangan dengan partai pendukung Anies. Tetapi lagi-lagi tidak mudah jalan ke sana.